Pemirsa, penyidik Barreskrim Mabespori menetapkan Rizik Syihab sebagai tersangka kasus kerumunan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Merespon status tersebut, tim kuasa hukum Rizik menyatakan siap menghadapi proses hukumnya. Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab kembali menjadi tersangka kasus kerumunan. Kali ini polisi menetapkannya sebagai tersangka kerumunan massa di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang terjadi pada 13 November lalu. Status tersangka Rizik disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum Brigadir Jenderal Andi Rian Jayadi. Rizik sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan di acara peletakan batu pertama Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah di Gadok, Bogor, Jawa Barat. Dalam acara ini juga tidak ada susunan kepanitiaan. Menanggapi kasus ini, kuasa hukum Rizik Syihab menyatakan pihaknya akan menghadapi proses hukum. Bahkan menurut Aziz, Rizik juga meminta setiap daerah melaporkannya ke pihak berwajib. Megamendung itu udah ada tersangka ya? Udah. Tersangka siapa Bang? NS, Rizik. Oh, udah nanya Rizik. Makanya Rizik juga, ya. berarti dia juga juga. Sama yang, panitia-panitia lainnya juga kan? Dia tidak ada kepanitiaan di sana. Dia langsung. Tidak ada kepanitiaan. Hubungan dengan penetapan tersangka Habib Rizik di kasus kerumunan Megamendung, maka tanggapan beliau adalah silakan saja kalau perlu setiap daerah melaporkan terkait beliau tidak masalah gitu kan, lapor sebanyak-banyaknya, lapor sesukanya seperti itu. Dan akan dihadapi secara hukum juga, akan tetapi pesan dari beliau adalah beliau rela dan mau untuk memenuhi semua proses ini, akan tetapi beliau juga minta bahwa kasus dugaan pelanggaran HAM berat, dugaan pembantaian yang dilakukan terhadap 6 laskar FPI juga diproses secara hukum, secara adil. Namun penyidik belum dapat menentukan waktu gelar perkara kasus kerumunan di Megamendung tersebut. Rizik sendiri kini mendekam di tahanan dalam kasus kerumunan Petamburan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Proses penyidikan kasus kerumunan yang akhirnya menjerat Imam Besar FPI Rizik Syihab melalui proses alot. Sebelum menetapkan tersangka, penyidik memeriksa sejumlah orang dari pejabat hingga panitia. Berawal dari kedatangan Rizik ke tanah air yang disambut ribuan pendukungnya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Hingga saat melaksanakan acara Maulid Nabi dan pernikahan putrinya yang mengumpulkan massa. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun telah memberikan denda administrasi sebesar 50 juta rupiah kepada Rizik Syihab setelah dinilai melanggar protokol kesehatan saat status PSBB. Selain itu, digelar pula pemeriksaan tes cepat COVID-19 di Petamburan untuk mendeteksi timbulnya klaster baru. Dalam kasus kerumunan ini, sejumlah pihak diperiksa penyidik Polda Metro Jaya, termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Rizik Syihab 2 kali tidak mengindahkan panggilan polisi untuk dimintai keterangan dengan alasan sedang beristirahat. Pada panggilan kedua, Rizik hanya diwakili kuasa hukumnya. Setelah melaksanakan gelar perkara, polisi akhirnya menetapkan status tersangka terhadap Rizik Syihab atas kasus pelanggaran protokol kesehatan saat pandemi COVID-19. Dalam kasus kerumunan Petamburan, polisi telah menahan Rizik Syihab. Alasannya penahanan agar tersangka tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, serta untuk mempermudah penyidikan. Rizik Syihab dijerat dengan pasal 160 dan 216 KUHP tentang penghasutan dan melawan petugas dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Tim liputan iNews melaporkan. Barreskrim Polri memenuhi panggilan Komnas HAM terkait penembakan yang berujung tewasnya 6 laskar FPI di ruas tol Jakarta Cikampek. Tim dimintai keterangan selama hampir 8 jam. Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Andi Rian Jayadi memenuhi panggilan Komnas HAM pada Rabu siang. Brigjen Andi dimintai keterangan seputar senjata 6 laskar Front Pembela Islam yang tewas ditembak polisi.
Penyelidikan untuk mendapatkan keterangan mendalam terkait substansi pemeriksaan barang bukti yang dilakukan kepolisian. Kepolisian juga berkomitmen untuk berkoordinasi dengan Komnas HAM terkait peristiwa 7 Desember tersebut, termasuk ketika dimintai data dan informasi oleh Komnas HAM. Kita menyampaikan, membuka, memaparkan barang bukti, ya, barang bukti yang sudah disita oleh penyidik. Di antara barang bukti itu tadi juga sudah disampaikan ada senjata api, baik senjata api petugas maupun senjata api laskar, termasuk juga barang bukti senjata tajam, kemudian juga beberapa barang bukti petunjuk dari forensik, termasuk dengan voice note. Komnas HAM mengapresiasi Bareskrim yang secara terbuka memberikan akses penuh dalam pengusutan kasus baku tembak. Komnas HAM mengaku tengah mempelajari barang bukti berupa 3 mobil yang digunakan Laskar FPI dan polisi. Kami ditunjukkan dengan muter macam-macam dan lain sebagainya, yang itu bisa menjelaskan kepada kami melihat sendiri karena kami meminta ke teman-teman kepolisian ini bagaimana posisinya, ini bagaimana musuhnya dan sebagainya, detail sekali, dan itu semoga menjadikan peristiwa ini juga terang. Pemanggilan Bareskrim oleh Komnas HAM dalam rangka mengetahui prosedur dan memperlakukan barang bukti. Pemeriksaan dalam konteks penegakan hak asasi manusia. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah hasil tes PCR dinyatakan negatif COVID-19, Sekretaris Jenderal Habib Rizik Center Haikal Hasan akan kembali diperiksa di Polda Metro Jaya. Sedianya Haikal akan diperiksa sebagai saksi terkait videonya yang mengaku bermimpi bertemu Nabi Muhammad. Setelah dinyatakan negatif COVID-19, usai menjalani pemeriksaan tes PCR di RS Polri Jakarta, polisi akan segera memeriksa Haikal Hasan setelah jadwal pemeriksaan sebelumnya dibatalkan. Haikal Hasan akan diperiksa sebagai saksi atas tuduhan ujaran kebencian, penistaan agama, dan menyebarkan berita bohong terkait ceramah Haikal yang mengaku bermimpi bertemu Nabi Muhammad. Nggak ada disiapin, cuma diklarifikasi. Cuma saya baru datang dari... Sebelumnya hasil rapid test antibodi Haikal Hasan reaktif saat akan diperiksa di Mapolda Metro Jaya Rabu kemarin. Haikal Hasan dilaporkan atas tuduhan ujaran kebencian, penistaan agama, dan menyebarkan berita bohong karena mengaku bermimpi bertemu Nabi Muhammad. Sekretaris Jenderal Habib Rizik Center Haikal Hasan mendatangi Mapolda Metro Jaya Rabu pagi kemarin. Haikal dijadwalkan diperiksa sebagai saksi terkait videonya. Yang mengaku bermimpi bertemu Nabi Muhammad. Namun usai menjalani rapid test antibodi sebagai prosedur pemeriksaan di Polda Metro Jaya, hasilnya Haikal Hasan dinyatakan reaktif COVID-19. Pemeriksaan pun batal dilakukan. Haikal langsung digiring ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta untuk melakukan tes PCR. Sebelumnya, Haikal Hasan dilaporkan atas tuduhan ujaran kebencian, penistaan agama, dan menyebarkan berita bohong oleh Sekretaris Jenderal Forum Pejuang Islam Husin Syihab. Laporan terkait ceramah Haikal yang mengaku bermimpi bertemu Nabi Muhammad. Anak saya yang kedua, lagi saya gendong, Allah panggil lagi. Namanya Salma Hanifah. Saya nangis sejadi-jadinya. Demi Allah di kubur ini, demi Allah di waktu hujan ini, tiba-tiba enggak lama Rasulullah datang dan beliau memegang tangan Umar anak saya, demi Allah memegang tangan Salma anak saya. Seraya Rasulullah berucap kepada saya, jangan takut kata Rasulullah, jangan khawatir ya Rasulullah, kata Rasulullah. Salma dan Umar bersama saya. Demi Allah saya mendengar langsung Rasulullah berkata demikian di telinga saya. Sambil megang. Namun Haikal mengaku pernyataan ini dilontarkan semata-mata untuk menghibur keluarga anggota FPI yang meninggal dunia. Dari Jakarta, Nadia Valeri, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pemirsa, sabu 200 kg di Petamburan diduga menjadi sumber dana terorisme. Kami hadirkan informasi jauh saja.